Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yunus dari kelas Inset. Sini saya akan memaparkan hasil studi kasus dalam analisis sentimen cyberbullying pada komentar Instagram. Alur presentasi kali ini ada 6 poin, yaitu latar belakang masalah, dataset, preprocessing data, ekstraksi fitur, model yang digunakan, dan performa model dan kesimpulan. Latar belakang NLP atau Natural Language Processing adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk memahami, memproses, dan menghasilkan bahasa manusia. Salah satu aplikasi NLP yang dapat membantu dalam menganalisis sentimen di media sosial adalah untuk mencegah tindakan cyberbullying. Dengan menggunakan NLP untuk menganalisis sentimen dalam komentar Instagram, pengguna dapat mengambil tindakan yang tepat untuk mencegah terjadinya tindakan cyberbullying. Misalnya, jika analisis sentimen menunjukkan bahwa banyak komentar negatif, pengguna dapat mengambil tindakan untuk menghapus atau menanggapi komentar tersebut dengan cara yang tepat untuk mengurangi risiko terjadinya cyberbullying. Tujuan dan urgensi. Tujuannya itu ada 2 poin. Yang pertama, membandingkan model algoritma terbaik untuk kasus analisis sentimen cyberbullying pada komentar Instagram ini. Kedua, mendapatkan hasil akurasi yang terbaik dari model yang digunakan pada kasus cyberbullying pada komentar Instagram. Sedangkan urgensinya dari kalimat tersebut adalah untuk menunjukkan bahwa cyberbullying merupakan masalah yang serius dan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik korban. Pengguna dapat secara proaktif mencegah terjadinya tindakan cyberbullying dan melindungi orang lain dari dampak buruknya. Masuk ke dataset. Di sini saya menggunakan dataset dalam kasus dataset komentar Instagram cyberbullying, yang mana jumlah datanya sebanyak 400 baris dan 4 kolom. Untuk variabel data yang digunakan meliputi ID, sentimen, dan komen Instagram. Masuk ke preprocessing data, sini saya menggunakan 3 preprocessing. Yang pertama itu cache folding, stop word, dan steaming. Serta masuk ke ekstraksi fitur, sini saya menggunakan TF-IDF, serta Chi-square. Masuk ke model. Model yang saya gunakan dalam analisis sentimen cyberbullying pada komentar Instagram ini menggunakan beberapa model. Yang pertama itu decision tree, SVM, dan naive Bayes. Kita langsung masuk ke program demonstrasinya. Nah, di sini yang pertama itu di sini data acquisition, yaitu menginstal atau mengimport library yang kita gunakan. Sini kita meload dataset yang saya gunakan, yaitu dataset komentar Instagram. Sini saya mengambilnya dari GitHub yang disediakan oleh Orbit. Lanjut, kita membaca isi dataset komentar Instagram itu. Contohnya seperti ini. Saya merename yang sebelumnya di sini ada Instagram comment text, saya rename menjadi komen Instagram. Data infonya ada 3 variabel, ID, sentimen, dan komen Instagram yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian data sentimennya itu negatifnya ada 200, positif ada 200. Masuk ke text processing. Tadi pada slide PowerPoint ada. Pertama cache folding, yaitu membuat fungsi untuk langkah-langkah cache folding. Pertama, membuat definisi komen Instagram cache folding. Teks lower ini untuk mengubah teks menjadi lowercase. Yang kedua, teks resub untuk menghapus URL, regex shop. Yang ketiga, teks resub, yaitu menghapus angka. Dan yang terakhir ini untuk menghapus karakter tanda baca. Di sini ada beberapa tanda baca yang tidak sesuai atau rancu seperti ini contohnya dalam tag dataset itu. Di sini kita mencoba raw data komen Instagramnya, dapat dilihat seperti ini. Masuk ke filtering stop word. Sini saya mengimport NLTK-nya seperti ini, dapat dilihat programnya. Serta line stop word komen Instagramnya itu sebanyak
758. Nah, di sini dapat dilihat daftar stopwatch yang disediakan LTK itu ada banyak, sebanyak 758 ini. Lanjut ke buat fungsi untuk langkah stopwatch removal dalam dataset komentar Instagram itu banyak sekali bahasa-bahasa atau kata-kata yang kurang bagus atau kurang baik. Makanya di sini saya mengstopwatch dalam bentuk daftar stopwatchnya, lalu membuat definisi clean word text dan text splitnya, lalu raw sampel data komen Instagram tadi sebanyak ilognya itu 10 dan dapat dilihat raw datanya itu dan cache foldingnya itu seperti ini. Ada perubahan, misal di sini syarat sah nikah, tapi pada stopwatch removalnya itu syarat sah nikah di sini ada menurut, tapi sininya di remove. Lanjut ke steaming, itu membuat di sini menginstal dulu library sastrawinya, lalu mengimport from sastrawi steamer, import steamer factory, factory steamer factory, lalu steamer. Sini dapat dilihat membuat fungsi streaming menggunakan bahasa Indonesia. Ini juga dapat dilihat hasil dari raw data, cache folding, stopwatch removal, dan steaming. Raw datanya itu yang sabar ya. Di sini pada saat streamingnya itu dapat dilihat katanya itu semakin pendek atau semakin ringkas gitu. Lanjut ke tag pre-processing. Sini dapat dilihat mendownload dulu DevTech Preprocessing Process, membuat definisi, lalu install Swifter, import Swifter. Datanya di sini ada data negatif dan positif. Di sini saya mengubah dari sentimennya itu ada tulisan negatif dan positif itu saya ubah menjadi nilai. Misal kalau -1 itu negatif, jika 1 itu positif. Sini saya memvisualisasi hasil sentimen analisis komentar Instagram cyberbullying itu data negatifnya ada 200 dan positifnya juga 200. Sini dapat dilihat jumlah sentimennya itu 200. Lalu saya membuat word cloud. Sini positif komennya itu yang paling banyak muncul itu yang tebal ini. Semoga cantik banget, gak, dan yang lainnya. Selanjutnya word cloud untuk negatif komen juga yang paling banyak muncul itu username aja ya dan sebagainya. Masuk ke fitur extraction, di sini ada vectorizer dengan metode TF-IDF yang mana di sini kita mengimport from skitlearn TF-IDF-nya. Dapat dilihat kita melihat jumlah hasil fiturnya sebanyak 8.850, serta yang ini kita memprint atau melihat fitur-fitur apa saja yang ada di dalam corpus. Sini kita membuat metrik jumlah tokennya. Ini melihat data dari seluruhan menggunakan metode TF-IDF, feature TF-IDF tadi menggunakan machine learning. Ada sebanyak 400 baris dan 8.850 kolom. Suku fitur selection, G-square. Dapat dilihat di sini original fitur numbernya itu 8.850, sedangkan reduced fitur numbernya itu ada 1000. Sini kita menilai hasil nilai square-nya itu semakin tinggi nilainya, maka fiturnya akan semakin baik. Dapat dilihat semakin tinggi fiturnya akan semakin baik. Nah, ini ada setinggi 48 ini. Lanjut.
Nah, ini ada max G underscore feature untuk menampilkan max pada fitur yang diseleksi itu berbentuk array. Lanjut, next. Seperti lihat ini programnya. Nah, ini menggunakan G-Square, datanya itu ada sebanyak 400 row, tapi kolomnya itu ada 1000. Nah, kita masuk ke modeling. Nah, di sini saya menggunakan 3 model atau algoritma. Yang pertama decision tree, ini. Yang kedua SVM, terus ada naive Bayes. Lalu di sini ada kita melakukan model evaluasi. Yang pertama itu hasil dari decision tree itu sebesar akurasinya 68%, sedangkan hasil dari SVM itu 88%. Dapat lihat naik gitu si akurasinya. Sedangkan pada metode naive Bayes dapat akurasinya itu 93%. Nah, di sini dilakukan evaluasi cross validation yang decision tree itu sebesar 71 persenan, SVM 84%, sedangkan net bias itu 90%. Nah, lanjut. Sini ada simple deployment. Kita mau mengecek teks yang negatif atau positif. Nah, di sini saya memasukkan kata bullying di Instagram harus dihentikan demi kesehatan mental semua pengguna. Hasil text processing ini adalah perkataan positif atau bisa kita diubah menggunakan bebas kata-katanya. Mau misal ada kata-kata penghinaan atau kekerasan terhadap seseorang di Instagram itu bisa. Kita masuk ke performa model. Dalam tadi demonstrasi tadi sudah dilihat gitu hasil perbandingannya dari ketiga model ini. Model yang terbaik itu akurasi yang paling tinggi didapatkan dengan model naive Bayes. Kalau decision tree itu sebesar 68%, SVM 88%, tetapi paling tinggi itu naive Bayes itu sebesar 93%. Nah, jadi insight atau kesimpulan yang saya dapat itu penggunaan teknologi NLP dalam menganalisis sentimen di media sosial dapat membantu mencegah terjadinya tindakan cyberbullying. Jadi dengan menggunakan model net bias didapatkan hasil akurasi 93% dan setelah dilakukan evaluasi sebesar 92,37%. Maka model yang paling tepat dalam menangani kasus analisis sentimen komentar cyberbullying pada Instagram ini ialah menggunakan metode naive Bayes. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.